kan tadi saya sering mengatakan potensi tumbuhan kan luar biasa, vegetasi sudah. Nah begini, bagaimana menurut Mas Halil kira-kira ini usaha-usaha bagi pemula, misalnya saya ini pemula, bukan yang lain pemula ini, kira-kira bagaimana guys? Pertama-tama kali yang apa untuk budidaya ini? Iya, budidaya. Sebaiknya bagaimana? Nah, jadi langkah pertama, kalau kita sudah ada vegetasi, kita tinggal survei nanti vegetasi apa yang kurang. Nah, jadi kalau kita tidak ada vegetasi, jadi syarat utama adalah vegetasi. Nah, jadi harus kita datangkan atau kita tanam dulu vegetasi. Ada juga seperti tanaman yang berbunga tiap hari, atau semua ada air mata pengantin. Ini kita datangkan dulu. Baru kalau sudah jadi, sudah berbunga, baru kita datangkan lebah. Banyak pemula yang lebih mereka larinya ke bisnis. Jadi dia pinginnya datangkan langsung, tanpa melihat vegetasi di sekitar mampu atau enggak. Pokoknya hasil kembali. Nah, ini yang akan menimbulkan kehancuran atau kepunahan kepada si koloni. Nah, tapi kalau di sini untuk di tempat jenengan ini sudah banyak vegetasi, sudah melimpah meskipun skala rumahan. Tapi nanti tetap kita tambah seperti air mata pengantin ataupun satos karena mereka tiap hari. Nah, sedangkan di sini kan ada kayak rambutan, sengon. Ini kan musiman. Ya. Cuman kita kembali lagi nanti kita tata. Kalau sengon ini bulan berapa, Pak? 6 ya? Iya. Nah, 6 sama 7 lah, taruh sengon. Terus 8 sama 9 ada pohon ini jambu nangka. Kalau nangka kami ini sepanjang tahun. Sepanjang tahun ya, jadi tak mengenang musim ya. Jadi kita atur sendiri di bulan ini bunga apa yang bisa berbunga, terus di bulan selanjutnya intinya vegetasi tidak akan terputus, selalu tersedia. Betul, maka di situ akan muncullah produksi madu yang bisa tiap bulan kita panen. Nah, terus gini misalnya daerah Jember ini misalnya ya nanti ada orang yang konsep itu untuk katakan yang menampung hasilnya itu apakah coro pangsa pasarnya itu masih banyak atau bagaimana? Gimana Mas? Pengalaman Mas di Jember ya? Saya pengalaman saya selama masih dulu jual, saya dapat berburu, saya jual sendiri. Jadi kalau menurut saya kalau selagi madunya itu murni, insya Allah itu tidak akan kita ketinggalan pasar, bahkan akan lebih. Jadi awal dari pengalaman saya jual madu, ini ada orang jantung, stroke, sembuh. Nah, mereka bahkan dari mulut ke mulut, membuat pasar sendiri kan gitu Pak. Dan juga dari kami, dari Ilmi. Nah, Ilmi ini inspirator lebah madu Indonesia, yang dimana memang tujuannya adalah untuk mengembalikan madu kepada fitrahnya, sesuai fitrahnya. Ini nanti asalkan madunya murni, kita akan siap menampung. Saya pribadi pun juga siap, gitu, untuk secara pasar lah Pak. Kami ini kan itu macam-macam yang dihasilkan madunya itu loh. Kadang orang itu konsumen itu ya, loh kok pahit Mas? Oleh kok legi? Oh ini hitam. Lah ini bagaimana macam-macamnya ini? Jadi macam-macam madu itu tergantung banyak faktor. Ya. Ada faktor dari usia madu, kematangan madu, ada juga dari nektar. Jadi ada beberapa nektar yang bisa menghasilkan pahit. Itu bunga insulin kalau di hutan, karena basisnya saya sering di hutan. Tapi bukan orang hutan. Jadi seperti insulin, matahari hutan kalau kita sebut, itu pahit. Terus ada kalau di rumah pohon salam ya. Itu biasanya madunya agak pahit, agak pahit. Terus kalau untuk warna ada yang cenderung kuning, terus ada yang putih itu. Betul. Biasanya yang agak kuning bening itu dari sengon, nektar sengon. Kalau hitam itu kadang dari faktor usia, karena sudah puluhan tahun madu itu tidak dipanen. Itu biasanya tergolong langka, gitu Pak. Tapi tetap manis atau agak kalau pahit tuh.
kalau untuk kelanceng jenis trigona itu ciri khas dari kelanceng tetap ada rasa dan aroma masak, ada aroma kecut. Tapi meskipun hitam dia dominan manis. Gitu. Jadi, banyak yang beredar kalau madu hitam pahit itu banyak atau tidak langka. Itu sebenarnya kalau kita belum tahu sanadnya betul, kita belum menjamin kalau untuk kemudian. Berikutnya gini, Mas Harul, ini kadang-kadang itu orang desa itu kan potensi desa atau lokal itu kadang-kadang ada yang, nah ini medianya itu apa saja, kelanceng media tempatnya. Nah, kalau Mas Harul kan kebanyakan kan kota-kota, mungkin yang lainnya itu kota itu loh. Kota itu ada yang juga pakai media bambu, bambu yang bulat itu ya, bulat. Sengaja dilubangi memang. Sengaja dilubangi, ada yang kita pakai media itu. Kalau di kita hasil bolang, bahasa kita berburu di rumah-rumah, itu kan memang ada yang kayak diusuk, kan dia memang di bambu bulat, kita potong. Cuman kalau kita membudidaya ada beberapa kalau kita bilang setup itu terbuat dari bahan yang ada ketebalannya 2 cm, bisa kurang, dan itu kita buat untuk tempat budidaya. Jadi dari bambu kita pindah ke situ untuk memudahkan pengecekan. Nah, nanti mungkin ada salah satu contoh stup. Ini agar kita bisa lebih mudah untuk mengecek atau mengontrol perkembangan koloni. Kalau di bambu, ini juga ada beberapa teman yang memakai bambu, dari bambu dipindah ke bambu. Kenapa? Karena kita melihat perkembangan di bambu ini lebih cepat daripada di kotak. Malah gitu. Ada juga yang pakai kendi. Kendi kadang mereka ingin menampilkan keunikan gitu. Kalau di kendi kan agak unik. Dan kebutuhan koloni itu dia suasananya adem. Kan terbuat dari tanah liat itu kadang-kadang gitu. Ya, kalau kita bandingkan ini dari kayu ini kan, kayu ya. Ini guys, ini contoh ini adalah salah satu contoh ya kan. Nah, ini koloni saya buat ukuran 38, tinggi 15, lebar 15 dengan panjang 38. Nah, ini dan di tengah saya kasih sekat. Nah, ini maksudnya apa nih? Tujuannya nanti agar untuk ini koloni ya, koloni telur-telur ya, telur muda, telur tua. Tujuannya nanti agar madu bisa membuat di sini. Tapi harus dipindah apa memang secara alami? Secara alami nanti. Jadi biar di sini nanti fokus untuk telur. Gitu. Jadi waktu kita panen madu sini. Nah, di sini waktu kita panen otomatis kita tidak mengganggu si koloni di sini. Betul. Kita tinggal mengambil madunya. Tapi tidak jauh kemungkinan juga koloni ini bisa ditaruh di sini, madu bisa pindah ke sini gitu. Dan ini kenapa dikasih plastik? Karena kita akan lebih mudah nanti waktu kita mengontrol kita buka, kita tinggal center, kita sudah kelihatan untuk jenis ini perkembangannya gimana, madu sudah seberapa, terus koloni aktif apa enggak. Kalau di bambu kita kan sulit. Kan sulit. Ya, itu dari plus minusnya itu. Betul ya. Terus gini Mas Harul, ini kemarin ini baru datang. Nah, ini dibuntet lah, ditutup. Lah ini kadang-kadang ini sudah dibuka kok masih tertutup. Lah ini bagaimana sebaiknya ini? Yang menutup si koloni atau si koloninya sendiri. Betul. Jadi koloni tertutup itu ada beberapa faktor juga, bisa dari koloni lemah atau dia bisa masih adaptasi karena dari tempat tadi kan ditaruh di atas itu tadi Pak, sepeda motor itu. Nah, mereka kan masih merasa kurang nyaman atau merasa terancam, maka mereka akan membuat suatu keamanan, ditutuplah sementara pintunya hingga kondisi nanti stabil, maka mereka sudah adaptasi akan dibuka. Kalian buka sendiri ya kan? Kemarin tuh sama ini anak saya itu apa dibuka paksa aja itu. Kalau biasanya ada juga karena koloninya lemah. Kalau koloni lemah dia akan menutup karena terancam ada beberapa hama yang akan masuk. Maka di situ akan ditutup oleh si lebah tadi.
Dan Jadi ini tambahan juga, kotak pun harus steril, harus kering. Jadi sesudah dijemur, ini saya pakai kayu sengon. Jadi sesudah kering, sesudah dijemur, ini masih saya bakar. Ada pakai kompor. untuk mematikan hama-hama, Betul. fungisida, Betul. Untuk udah. mengantisipasi jamur-jamur. ya jamur-jamur. Itu karena sebagian dari hama si lebah tadi. Demikian guys, pertemuan kita dengan Mas Sahrul yang insya Allah nanti akan siap memberikan edukasi. Siap, Atau selalu mungkin siap. saya kalau ada teman-teman saya ada yang mengemban lagi siap edukasi. Siap, Ya. selalu siap. Terima kasih. Untuk Ini jemur dari selalu siap. ini dari youtuber Mentoyopedia. Begini, Mas ya. Nah, ini Mentoyopedia Media kita. bermanfaat bagi orang lain. Yes. Ya. Kita tambah salam dari saya, Pak. Ya. Ini salam kita lestari. Lestari. Melestarikan alam. Jadi Ya, alam amal madu. Ini nanti Ya. akan segera dipasang nanti di sini ini nanti. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.